mohon maaf, awalnya kita tuh asumsinya sanad itu sangat sulit dihafal. Ternyata perkembangannya yang 100 itu, Masya Allah. Wah, luar biasa itu. Wah. Maka akhirnya ya karena juga bagi guru Prof. Agus saya bilang, udah yang 100 jadi 250. Tapi itu langsung diprotes. Gimana itu? Ini ternyata prediksi kita salah. Bukan salah, mohon maaf. Ternyata yang 100 itu lebih dikuasai oleh mereka. Ada setengah dan itu makanya waktu di Pontianak, mohon maaf, secara spontanitas Allahyarham al-Mauqurrat Nutifatullah itu langsung memberikan bonus ya masing-masing peserta itu semua itu yang 100. Kemudian saya tanya, mohon maaf, yang 500 kurang, yang 500 kurang. Iyalah kurang lah, karena 500 banyak blanknya gitu. Yang 100 kita sampai nahan napas luar biasa. Itu waktu di Pontianak masih eksibisi. Kita prediksi nggak macam itu. Yang sanad ini sulit gitu. Tapi ternyata mereka itu wah luar biasa. Apalagi yang sekarang ini ya mungkin karena nggak tahu lah, karena udah tingkat macam, tapi yang jelas beberapa tempat yang kita bimbing itu kan berapa bulan sih itu? Dari Januari saja. Januari belum sebulan. Tapi yang 100 sudah mapan itu, sudah mutin betul. Saya tahu mutin karena ketika kita uji dengan soal itu kemanapun mereka bisa. Berarti itu hafalan selesai, tinggal bagaimana ya masih pasohannya, tajwidnya itu. Tapi untuk itu selesai, artinya itu modal utama. Kalau itu ada modal, yang lainnya bisa kita. Tapi kalau modal mau ada ya nggak bisa lah gitu kan. Nah, itu pun sama prinsipnya itu dulu itu cari yang mudah segala macam. Ya alhamdulillah kita kan masih pada ruang lingkupnya itu Sahih Al-Bukhari. Ya, ini alhamdulillah ini Bukhari semua. Dan situ untuk tahwil sanad memang nggak terlalu banyak. Paling ada satu ada gitu. Kalau di Muslim nanti ya agak rumit karena tahwilnya agak banyak. Dan mungkin ke depan insya Allah karena di Sahih Bukhari ini hampir sudah bukan sudah keluar semua sih, karena Al-Bukhari kan banyak pengulangan ya. Jadi mungkin ke depan itu mungkin sudah kita beralih ke Muslim karena Sahih Bukhari ini kalau nggak salah hadis yang diambil yang terakhir itu jilid 4 sekitar halaman 200-an di tengah-tengahnya gitu. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum keluar untuk Sahih Al-Bukhari. Karena mencari, mohon maaf ya, ini sejarah biar nanti Larasati juga bisa nyusul sendiri. Jadi cara mencarinya itu sama Ustaz. Saya dari A sampai Z baca dulu ini. Oh ini masuk, ini nggak patut. Bukan nggak patut, ini jangan ini. Gitu juga sama. Nah, setelah itu baru di pola diatur. Apakah ada pengulangan atau enggak, ada relevansi atau tidak segala macam gitu. Sama, lalu ini banyak atau tidak banyak gitu segala macam. Itu awalnya gitu, di satu terus di awal tuh. Nah, kalau yang awal dulu karena perkenalan kita coba munculkan Sahih Muslim ada dianya ya. Karena nyari yang relevan gitu. Dan sekarang yang event yang sekarang ini tidak semuanya dari Sahih Al-Bukhari semua. Itu dari A sampai dan referensinya pun ada di belakang itu. Ya, maka nanti asatidz, para pembimbing, para dewan hakim, seandainya, mohon maaf ya, kalau berkaitan dengan sanad tadi atau ijazah tadi, jadi sudah punya ijazah Sahih Al-Bukhari ya. Bisa gitu. Jadi nggak suka tubuh sital gitu ya, Al-Bukhari, karena itu Al-Bukhari semua. Ya, Al-Bukhari semua, dan itu memang desainnya itu, ya, yang 100, yang sekarang itu, pure, murni, baru semua. Yang 100 ya. Yang 500, nomor 1 sampai 250 itu ada yang sebelumnya di belakang 251 sampai 500, yang 251 sampai 500 sekarang itu yang baru 50% itu baru ya. Nah, jadi terkadang kita temukan ada bukan pengulangan, ada tema yang memang agak sulit untuk ininya karena pembacaannya ya kalau menggunakan teknologi sih gampang tapi itu riskan juga. Dulu ada ide para satu yang menginisiasi ini itu untuk satu kitab gitu, misalnya ada Sholihin gitu ya, Arba'in An segala macam kitab-kitab yang sudah mau itu. Tapi saya bukannya membantah sih, saya bilang siapa yang akan bertanggung jawab ketika hadis-hadis kutipan itu adalah benar sesuai dengan maksud asliahnya. Nah, itulah saya mencoba berargumentasi karena yang dikutip di sana ketika kita recheck ke aslinya itu ada yang sedikit berbeda.
Bahkan kadang disandarkan rawahu Muslim misalnya. Ternyata di aslinya redaksi macam itu bukan Imam Muslim. Gitu loh. Tapi itu kita nggak menyalahkan untuk penulis atau siapa, tidak. Mungkin saja karena mereka dari hafalan luar biasa. Nah, semacam yang sudah dihafalkannya Idza Mata Ibnu Adam itu kan. Kan kemarin kita munculkan Idza Matal Insan itu kan agak ini loh. Awal kan yang sering populer Pak, Idza Mata Ibnu Adam kan, yang populer itu karena dia ada di arba'innya kan dia. Nah, ternyata yang kita kutip saya baca Idza Matal Insan. Nah, karena sudah terbiasa untuk itu, nah maka agak sulit, bukan sulit maksudnya membiasakan itu rekam gitu ya, karena udah biasa itu macam itu. Dan itu nanti banyak yang redaksi yang misalnya Subhanarabbil Azim dengan Subhanal Ala gitu kan, itu termalah tanda kutip ya, terbalik yang itu kalimatani khofifatani itu kan, maka yang terbalik dari wiridan kita yang biasanya. Tapi terkadang karena dia sudah begitu mungkin dengan hal itu, muncullah yang aslinya. Kayak nanti hati-hati ya, yang Allahumma la mani lima ataita gitu kan. Ada redaksi yang menghafalkan wala radda lima qadaita. Di situ tidak ada. Tapi kadang muncul dengan apa? Dengan spontanitas. Kenapa? Sudah jadi hafal wiridannya. Wala radda, saya juga sama. Wala radda lima qadaita itu nggak bisa keluar kalau di kalau sedang wiridan. Tapi kalau baca hadis ya, kadang kebablasan juga gitu ada. Wala radda ya. Allahumma la mani lima ataita wala mu'min. Wala itu ya, ada yang lihat wala rad dari maqadaita, padahal di teks itu nggak ada wala rad dari maqadaita kan. Iya, apa itu ya, ternyata ada memang redaksi yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya minta udah kita kembali ke Mas Asdiyah saja gitu. Bukhari kah itu. Nah, resikonya Al-Bukhari kan banyak pengulangan. Ada dia sebagai syawahid, ada mutabi. Kita nggak mungkin mereka menghafalkan pengulangan macam itu. Istimewa Imam Bukhari adalah walaupun beliau mempunyai maudhu tersendiri, tapi istimewanya beliau punya rangkaian yang berbeda, rangkaian sana yang berbeda. Terulang hadis macam itu, tema macam itu, tema, tapi perawi yang berbeda. Itu hebatnya beliau. Lain hal dengan Imam Muslim. Dikumpulkan pada satu tempat, insya Allah tempat ini berulang gitu. Dikumpulkan semuanya. Nah, tapi Al-Bukhari ribet kita. Karena di sini kadang-kadang dia tuh ulang lagi di sana, tapi anaknya berbeda. Kita nggak menekankan pada anak-anak kita untuk hafal itu, nggak usah. Kalau temanya sudah ada, sudah kita nggak keluarkan lagi dulu. Cukuplah ini menjadi bahan acuan. Misalnya gini, yang Bunyal Islam al-Khamsin, syahadat la ilaha illallah. Itu kan tema syahadat ada tema sholat, ada tema puasa, tema itu kan tema itu muncul pada maudhu kita sholat, babu sholat, kita itu akan muncul lagi. Tapi Imam Al-Bukhari istimewanya beliau punya rangkaian yang random berbeda. Nah, itu kita usahakan tidak terulang. Itu loh. Walaupun istilahnya ini beda gitu. Enggak tahu udahlah anak-anak hafal satu maudhu ini. Tujuannya yang ini bisa digunakan beberapa tema. Kan dalam ilmu takhrij hadis kan ada yang dengan tarik maudhu kan ya, tematik gitu kan. Itu kan yang paling sulit ya. Sulit ya, kalau mungkin yang populer kan Bilafzi ya. Bilafzi dengan menggunakan al-mu'jam al-fajr hadis wensing itu kan udah. Jadi kalau maudhu kan agak rumit gitu. Apalagi dengan sanad ya, awal sahabat itu sangat rumit gitu. Maka yang populer, nah anak-anak kita harapkan punyalah kemampuan seperti mu'jam. Gitu loh. Artinya di mana di clue-nya dia bisa jawab. Maka kita ambil dari tengah, awal matan, awal sanad gitu kan. Kita coba itu supaya ketika dilontarkan dia bisa. Nah, kalau kita muncul, sekarang ceritanya ini muncul gitu kan. Itu. Maka kalau pesertanya hebat macam itu, hakimnya lebih hebat lagi. Hakim yang ini. Nah, itulah kira-kira 3 poin tadi yang saya katakan untuk prinsip-prinsip awalnya, awal itu. Jadi usahakan, ya mudah-mudahan bisa diterima. Ini hanya usulan saja bahwa pendapat saya yang ini pembuktian bahwa terjadi sesuatu dalam teks hadis kita. Walaupun sekarang yang saya lakukan itu hampir setengah tahun ya. Jadi karena susah menemukan yang punya ide yang sama gitu. Juga
dalam versinya masih Sahih Muslim yang saya lakukan itu dengan kalau nggak salah ada 11 yang tersebar di Indonesia ya, 11 naskah yang tersebar di Indonesia kita kumpulkan, nanti kita akan ada. Ternyata memang terjadi beberapa sampai saat ini, sampai di kalau saya punya 2 jilid itu sampai halaman 200, hampir 112 mohon maaf ya, bukan kesalahannya, ada variasi gitu, variasi. Nanti yang benarnya di mana itu ya nanti kita akan acak gitu ya. Ya muskilahnya seperti apa. Maka di dalam yang referensi yang kita gunakan sekarang itu ada memang Sahih Bukhari, tapi ada Kashful Mushkilnya. Ibnu Al-Jauziyah itu yang itu kan, karena itu sebenarnya kitab sendiri itu ya. Ada 4 jilid itu. Kashful Mushkil itu bukan teksnya, jadi beberapa teks yang bukan tapi lebih kepada penterjemahan gitu istilahnya gitu ya. Itu yang nanti kita akan untuk jawaban ini. Hanya pembuktian saya jawaban sebenarnya yang pernah temukan terus Mas. Nah, ilmu hadis kan kata para ulama hadis ilmu yang paling levelnya ngoyar bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami gitu loh. Kan karena hilal itu harus punya zauk yang tinggi untuk itu, karena dia ya seperti tidak apa-apa, ternyata di dalamnya itu ada sesuatu kalau kita memang diawali oleh rasa penasaran nih. Jadi ketika talak sama saya itu ya kita baca saja gitu, ternyata kok ada yang agak ini ya gitu, agak yang agak aneh gitu dari structure, dari urutan segala macam. Nah kemudian kita coba perbandingkan dengan teks yang ternyata betul gitu, ada loh kok bisa gini ya gitu. Nah pertanyaan kemudian, ini siapa yang salah? Kayak gitu kan. Apa usul? Nah, itu yang kita belum temukan jawaban untuk itu ya. Nah, itu yang sampai sekarang itu hanya baru menginventarisir saja gitu beberapa. Nah, itu nanti kita semua nanti hanya pembuktian saja. Setelah sisi ini saya akan tunjukkan beberapa yang saya temukan dan itu berkonsekuensi kepada hukum. Bukan hanya perbedaan redaksi gitu, tapi ada konsekuensi yang sangat jelas. Kalau huruf nafi bisa hilang gitu. Itu kan kalau dia itu nanti dilakukan sebagai alat istinbat kan sebagai masrodir gitu kan, kalau dia tidak sang ini tidak mengetahui tentang hadis ini, maka sederhana kan bahaya gitu. Ini ya hajar dia dulu ala anak selesai gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu sebenarnya redaksinya. Juga kalau nama-nama sahabat, nama-nama perawi ya mungkin itu harus ada ini sendiri karena mungkin terkait dengan kesahihan hadis. Tapi kalau dia di matan itu kan sangat berbahaya gitu. Nah, ini yang tadi saya juga sudah menyampaikan waktu ada teman-teman pernah ikut juga waktu di Jakarta tahun berapa itu Pak Imam, yang di hotel yang sama tapi yang diorangin suruh Ciputra yang di depan itu kan, yang menyampaikan itu dan menyampaikan juga, dan kemudian Pak Dirjen waktu itu yang tadi yang saya usulkan, di mana peranan negara ini di sini gitu kan. Karena kalau ini dibiarkan ya jangan disalahkan orang gitu, karena nggak bisa dibiarkan di para ulama, nggak bisa, harus ada tangan besar, harus ada tangan yang besar, termasuk yang tadi yang diserahkan pada masalah ada intervensi para para pejabat yang itu di situ mereka berani mengintervensi para akademisi, para hakim dan kutip untuk ini, tapi kenapa di situ tuh penjagaan kita? Jadi saya pikir ada, bukan tidak peduli, mohon maaf ya, ada perhatian pada satu ilmu ini. Kalau tidak, ya kita jangan salahkan. Ada pemahaman radikal terhadap itu, jangan salahkan. Karena kita nggak pernah berbuat apa-apa kok, meliarkan seperti itu. Nah kalau Prof. Syed Agil Munawar menyatakan untuk sanad itu membuat tidak liar, tapi nggak semua gitu ya. Apalagi yang, mohon maaf, yang tadi saya katakan, yang maksud saya pasal tadwid tidak apa-apa, artinya dalam merusak, dalam tatanan periwayatan tadwid adalah artinya ketika udah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari ya kita patuh ya, walaupun bahkan muncul misalnya Syekh Albani ya Albani yang itu mungkin berbeda prinsip, tapi kalau saya ketika teman-teman S2 D3 kalau mereka menggunakan tasih Albani, saya katakan Anda melakukan tasih tahrij sendiri saja daripada Anda, kenapa?
mungkin saja akan sama, mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena yang dilakukan Syekh Albani itu modern. Yang nanti membedakan hasil ada referensi yang digunakan. Artinya mungkin mengutip yang tasahul ya, atau mengutip yang mutasyadid, ya tergantung. Ya, kalau kita ya pure kita yang bertanggung jawab. Kalau menggunakan tafsir beliau, yang sama saja, mendingan antum saja. Nah ternyata saya sepakat kalau kadang saya pembimbing, kalau saya agil penguji atau sebaliknya, beliau sepakat pokoknya kalau ada itu tidak. Ya itu artinya antum lakukan sendiri gitu loh. Kenapa? Ya banyak kan walaupun kontroversi jelas, tapi kita punya punya sikap. Kalau saya mengatakan antum lakukan tahrij sendiri. Kalau misal mengikuti misalnya tahrij dari Al-Bukhari, oke lah sudah terkodifikasi. Tapi kalau yang modern ini, kenapa? Karena beliau ulama modern, tentu saja beliau menggunakan referensi. Pertanyaannya adalah referensi apa yang beliau gunakan sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda kan gitu. Ya kan? Atau saya ketemu Syekh Talib Tanger pun beliau punya kitab ternyata untuk melakukan kritik terhadap itu. Dan Al-Qattani juga, Abdullah Sidial Al-Qattani itu pun juga untuk itu. Jadi maksudnya ternyata ya referensi yang berbeda. Ya kalau referensi yang berbeda kita punya referensi. Kenapa harus mengutip? Nah gitu loh. Nah ya saya rasa ini tugas kita. Kemudian akademisi semua ya. Jadi tugas kita itu cukup berat juga maksudnya. Kan sedang masalah yang masalah teknologi kebetulan ada masa S3 sekarang sedang terjadi. Tapi dia di media ini beberapa aplikasi yang beliau sedang teliti. Jadi ada mahasiswa kita itu dari situ saya membimbing itu sedang meneliti tadi. Kalau saya langsung ke teks, kalau dia di aplikasi jadi buat disertasi. Nah itu dia kemudian juga dia dari salah satu didikan atau murid dari almarhum Alim Mustafa Yakub juga. Sifatullah juga yang biasa menggunakan gitu ya aplikasi itu. Ya beliau sekarang sedang kalau nggak salah 8 aplikasi yang terjadi di Indonesia beliau sedang ini kan. Cuman saya menantangnya jangan semuanya, jadi jangan semua kitab gitu. Jadi ambil saja misalnya bab apa, kalau semua antum disertasi kapan selesainya itu baca macam 8 aplikasi hadis putus. Jangan gitu misalnya bab ini gitu loh. Kayak macam ya tadi kan Junbol siapapun kan hanya ngambil satu sampel gitu kan yang kemudian dibuat teori ya. Yang Pak Dirjen juga kan ya. Pak Prof Kamarudin juga kitab Saum aja kan yang diambil kitab itu jadi satu teori gitu. Kalau antum semuanya itu nanti diproyek aja itu nanti habis waktu. Nah kalau saya memang melakukan itu karena sambil kajian gitu setiap hari Ahad, kemudian hari ini libur. Hari Ahad itu emang teman-teman yang sudah yang ada konsentrasi itu kita kumpulkan di rumah, saya baca gitu dengan sanadnya. Kemudian mereka itu satu megang, maka mereka masing-masing punya pegangan nanti. Di mana nanti yang ini kan, yang berbeda di mana tanda-tanda gitu. Sampai sekarang kalau sampai 112 sudah kita temukan. Dari referensi yang beredar di Indonesia gitu. Kalau yang luar nggak tahu ya. Bisa satu penerbit misalnya Darul Fikr tapi beda tahun, itu juga ada perbedaan gitu. Beda tahun. Juga ada yang penerbit yang berbeda kan. Kalau untuk konteks Indonesia ya rata-rata impor ya. Kalau untuk kita cetakannya gitu rata-rata maksudnya tidak ada yang Indonesia ada nggak cetakan yang itu kayaknya nggak, saya belum nemukan ya. Impor ya, jadi cetakan luar gitu ya. Darul Fikr untuk dalam Indonesia pun Darul Fikr yang itu ya beda lagi gitu ya. Nah ya itu kira-kira itu yang kan pastinya nanti kalau untuk yang pertama nanti kita kan memang mungkin kita harus juga mentradisikan itu kali ya. Jadi antara tradisi modernnya itu ya kajian yang saya katakan tadi objektivitas. Kalau teman-teman angkatan yang di sana itu memang mereka merasa objektivitas karena merasa kalau kita bahasa kasar ini, kalau kita masih berkeyakinan mohon maaf bukan yang melecehkan Muhammad sebagai Rasul, maka apapun yang kita lakukan penelitian itu akan subjektif. Nah bahasa mereka ketika mereka masuk mengatakan Muhammad itu secara manusia gitu, maka dia akan itu yang saya katakan akan punya kan itu penakan objektivitas tinggi gitu. Tapi saya sendiri serang kalau antum masih mengatakan Muhammad SAW maka nggak akan pernah subjektif. Tapi saya sederhana, objektif maaf, sederhana jawabnya.
Ketika saya meneliti seorang tokoh misalnya, siapapun itu, waktu itu saya kasih contoh misalnya Soekarno, saya nggak utuh Soekarno hanya sekedar sebuah nama Soekarno, gitu. Tapi embel-embel Soekarno sebagai seorang presiden segala macam itu masuk. Kalau hanya nama Soekarno, ya banyak nama Soekarno gitu. Tapi ketika saya teliti, saya meneliti seorang nama Muhammad, tapi kita hilangkan identitasnya. Sebenarnya tidak menafikan objektivitas untuk menilai. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita menahu misalnya Nurcholish Madjid, nggak mungkin seorang tokoh Nurcholish Madjid ansih gitu. Tapi kan dia apa yang di belakang dia gitu. Latar belakang pendidikan, segala macam pasti ada di dalamnya. Atau dia sendiri sebagai seorang mahasiswanya, itu juga, atau seorang penggemar juga bisa terjadi. Saya bilang tidak menyatakan bahwa ketika menghilangkan identitas itu menjadikan objektivitas tinggi, belum tentu juga gitu. Nah tadi saya temukan bahwa mereka juga ternyata, ya kemudian kemarin saya membimbing ini Mikkel Koek, maksud saya tentang Mikkel Koek, dan saya pembimbingnya. Saya jarang membaca itu, akhirnya gara-gara membimbing itu akhirnya dia masih hidup juga, akhirnya dapat segala macam itu komunis. Dan ternyata ya sama lah, artinya ketika saya baca polanya sama ya, ujung-ujungnya ya Ignaz Kojihad ke atas semua gitu ujungnya, di bawahnya cuman samping gitu aja. Sana kan sama kayak Ignaz Kojihad segala macam, itu aja yang macam, dan ke bawahnya pun ternyata ya itu yang didokter. Nah di sinilah tugas kita. Mungkin kalau saya sih salah satu teorinya adalah mungkin konsep tradisional, kalau kita tradisional itu bisa dikembangkan di kehidupan, itu mungkin menjadi penting. Maksud tadi talaki, ijazah sanar gitu, itu menjadi penting karena ada rasa yang berbeda memperlakukan itu saya itu nanti misi kita itu. Kalau kita sama-sama itu misi kita ya, karena yang beberapa teman-teman yang megang ini ya, kalau kita nggak bisa nyalahkan kalau mereka dari sana konsentrasi penelitiannya ke sana. Bahkan saya mohon maaf ya, apa sanad itu macam modern ini pakai sanad pelan-pelan, gak butuh gitu. Dia ngomong profesor itu, gak butuh segala macam itu. Antum selama masih itu nggak akan jadi intelektual, nggak akan jadi ilmuwan, nggak akan jadi peneliti. Terus jadi apa ya? Maksudnya itu saya disuruh mohon maaf ya, suruh jadi guru besar. Saya bilang, Pak Kures jadi guru besar, seorang mufasir, Abdul Sabat jadi filosof. Masa iya guru besar hadis jadi nabi kan enggak? Masih iya nanti guru besar jadi nabi. Ya nanti itu ya. Jadi yang kedua ya Ustaz Didi Ansor Putra ini tentang hadis Al-Bukhari yang juga berulang ya, Ansor Putra ini maksudnya gini. Jadi di sana kita memang nggak apa-apa, nggak masalah, cuman untuk masih anak-anak kita usahakan satu tema itu mempunyai satu pegangan hukum, cukup lah gitu. Jadi kalau ya nanti syawahid mutabi ya mungkin nanti kajian akademik, tapi untuk dia bekal ketika berargumentasi tentang suatu misalnya sholat hadis yang sama, zakat hadis yang sama, puasa kan ada 5 item itu bisa jadikan itu. Dia memang punya berbagai variasi sanad dalam Sahih Bukhari, tapi itu saja cukuplah gitu. Itu kalau walaupun innamal a'malu binniyat itu hadisnya hadis ya dan bahkan karena hanya diriwayatkan oleh apa? Ibnu Khattab gitu kan. Tapi itu kan hadisnya di pertama kan. Hadis pertama. Dan terakhir hadis gharib juga yang mungkin. Hadis terakhir kan itu gharib ya. Hadis ya. Apa? Khafifatan ya, Abu Hurairah itu sakil film itu. Itu kan hadis gharib juga. Itu ada kenapa Al-Bukhari segitu hebatnya tapi memunculkan hadis pertama hadis gharib. Hadis terakhir pun hadis gharib. Hadis ahad. Ternyata filosofinya itu. Apa filosofi itu? Ya Islamu ghariban. Wasata'udu ghariban. Iya. Jadi ternyata filosofi itu kalau kita ngaji gitu kan. Filosofi itu. Imam Bukhari itu inginkan bahwa awal Islam itu gharib. Nanti pun wasata'udu kama bada, dia akan kembali. Enggak. Ya, misalkan filosofi yang diambil dari itu. Ini, kalau kita ingin menunjukkan sesuatu,
pandangan pertama itu yang menjadi Imam Bukhari Al-Bukhari punya persyaratan sangat ketat. Maka kan kemungkinan beliau memunculkan hadis yang mungkin asal-asalnya mungkin gitu ya. Tapi ternyata tidak. Asal-asalnya atau yang paling, tapi ternyata tidak gitu. Nanti yang memunculkan justru yang gharib itu. Dan saya pernah baca itu disertasi, nggak tahu, mesti nggak salah. Hanya tentang sanad innamal a'malu binniyat itu. Itu ada sekitar 1 meter lebih itu. Saya itu sana itu bangunan pintu hebat. Masya Allah. Jadi memang betul dari 3 atas itu betul. 2, 3 itu betul. Tapi ke bawahnya itu mana jalur itu hanya innamal a'malu binniyat. Yang berbagai macam variannya itu kan, ada innamal a'malu, ada al-amalu, ada al-amalu segala macam variasi itu. Nah, itu saja menunjukkan bahwa tapi dalil untuknya kayak itu gitu loh. Variasi itunya ya sudahlah gitu. Bukan berarti nggak boleh diapa, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kajian akademik nanti, tapi untuk argumentasi itu cukuplah satu itu menjadi anak-anak kita tahu dalil ketika mereka diminta untuk berargumentasi gitu. Jadi karena ada pernah nanti kita itu yang waktu itu sedang pembinaan hafal hadis itu ternyata disuruh, jadi kan dilapor disuruh mengisi apa tasbih atau apa gitu maulid itu. Dia bingung isi apa gitu, bicara apa. Saya bilang, udah aja, antum kan hafal 100 hadis itu. Apa sih ambil itu? Diambil 1 hadis itu. Ternyata ketika disampaikan, dia baca sanadnya semua. Dia baca ininya, kitab. Pas turun, apresiasi luar biasa. Itu anak itu. Kenapa? Gimana itu? Itu baca hadis katanya. Hadis segala macam gitu. Emang kalau penasaran kita sudah sampaikan. Apa namanya? Kitab, judul kitabnya, babnya, itu gimana kan? Ya, emang itu doang yang dihafal gitu kan? Tahu lah. Ya artinya ada gitu. Saya tanya, bisik-bisik. Itu angkat enggak? Ya, udah nggak apa-apa. Berapa hadis itu? Hanya 1. Berapa menit? Enggak, karena kan katanya nggak lama-lama kan saya pemula gitu, hanya 15 atau 20. Oke. Ada 1 hadis berapa antum? Kalau 100 hadis antum sampaikan momen macam-macam, berapa yang antum dapat? Lebih dari juara 1. Kalau 1 judul itu hikmahnya saja gitu. Hikmahnya menjadi modal buat dia untuk dia segala macam. Jadi enggak nanti untuk mik silakan gitu. Nah, itu mencari itu ya. Nah, untuk